Kemudian nanti ada penyampaian materi oleh narasumber dan juga ada diskusi dan tanya jawab, kemudian dokumentasi dan diakhiri dengan penutup. Oke, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Quran Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan? Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Sarita Matulu, MPC Psikolog. Nah, untuk teman-teman yang belum mengenal Mbak Sarita, nah mungkin di sini izin memperkenalkan Mbak Sarita terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Di sini sudah hadir juga ya Mbak Sarita dalam Zoom ini. Oke, halo Mbak Sarita. Halo Nisa. Oke, Mbak izin memperkenalkan terlebih dahulu ya Mbak. Siap. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal Mbak Sarita, beliau merupakan psikolog dari teman baik yang juga relawan profesional laki. Nah, beliau ini adalah lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Universitas Gadjah Mada. Kemudian topik yang menjadi keahlian beliau adalah ada Islamic Psychology, terus juga ada pengenalan diri, pengelolaan diri, relasi pasangan dalam pernikahan, dan serta penerimaan dan pemaafan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam Mbak Sarita, bisa mengunjungi beliau di Instagram beliau di @saritamatulu. Begitu. Nah, oke teman-teman, tema malam hari ini insya Allah akan membawa kita untuk mengenal lebih dalam terkait diri dan pasangan yang itu insya Allah menjadi fondasi untuk kita dalam pengasuhan gitu. Karena rasanya sangat penting ya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk saling memahami satu sama lain untuk dalam rangka mempersiapkan mendidik anak-anak kita begitu. Nah, jadi nanti waktu penyampaian materi insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab begitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Mbak Sarita kami persilakan. Oke, terima kasih Nisa. Suara saya terdengar Nisa? Terdengar Mbak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman. Semoga belum mengantuk ya. Di jam segini kita sama-sama belajar bersama. Tapi kayaknya topik ini memang enakan dibawain malam sih ya. Jadi sambil krep-krep mau tidur gitu, nah itu semoga materinya bisa masuk lebih jelas gitu. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih gitu ya untuk Laki sudah mengadakan acara ini gitu karena ya mungkin beberapa teman sudah mungkin apa pernah pernah kita pernah sharing bareng gitu ya atau mungkin pernah membaca gitu ya di media sosial saya atau seperti apa. Yang penting saya mau menyampaikan bahwa topik tentang persiapan pernikahan itu adalah salah satu topik yang saya sukai gitu ya karena mungkin nanti sambil berjalan teman-teman akan melihat juga seberapa penting sih sebenarnya kita mempersiapkan gitu ya pernikahan dan apa salah satu poin utamanya tuh juga adalah menyiapkan pengasuhan gitu karena ya memilih pasangan gitu ya dengan selektif itu juga menjadi sebuah jalan kita untuk ikhtiar kita gitu ya untuk mempersiapkan calon orang tua gitu ya selain diri sendiri juga pasangan kita gitu ya itu kan adalah insya Allah jadi calon orang tua untuk anak-anak kita kemudian
partner dalam pengasuhan juga gitu ya. Jadi kan memang perlu untuk dipilih secara selektif dan objektif gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih banyak gitu. Nah, mungkin yang kedua saya ingin menyampaikan juga bahwa topik yang akan saya bawakan itu pasti akan berlandaskan amanah keilmuan saya sebagai seorang psikolog klinis gitu ya, tapi juga tidak akan terlepas dari nilai-nilai secara keislaman gitu. Dan yang terakhir, saya pastinya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini nanti itu eh, berdasarkan amanah keilmuan saya tadi ya, latar belakangnya dari guru-guru saya, dari kajian-kajian ilmu yang pernah saya dengar, dari buku-buku yang pernah saya baca, dan salah satu guru utama saya itu juga adalah klien-klien saya gitu. Jadi nanti kita mungkin saya akan juga banyak sharing gitu ya teman-teman terkait proses. Biasanya saya mendampingi kasus-kasus atau proses-proses pranikah. Begitu. Oke, saya mulai. Saya izin share screen. Oh, sebentar. Belum dibuka ternyata. Oke. Ya, eh, ini menurut saya topiknya menarik ya, gitu. Karena biasanya kalau saya membawakan topik soal persiapan pernikahan atau topik-topik tentang pernikahan itu sendiri gitu itu memang jarang yang dihubungkan dengan proses pengasuhan gitu karena ini nanti insya Allah akan ini adalah road to gitu ya ada workshop tentang parenting yang lebih akan dibahas dengan yang lebih ahli gitu ya guru kita semua gitu nah ini adalah proses perjalanan ke sana jadi saya mau menyampaikan dulu bahwa ayo kita eh apa ya bahasanya ini kayak titik-titik awal gitu ya untuk kita berproses untuk menjadi eh, partner yang baik untuk pasangan kita dalam pengasuhan nantinya menjadi calon orang tua yang apa insya Allah baik gitu ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi nanti ini arahnya akan dibawa ke sana. Nah, lagi-lagi saya mau memberikan pijakan teman-teman ketika saya membawakan tema-tema tentang pranikah gitu ya, saya akan selalu menyampaikan ini adalah langkah ikhtiar gitu. Diperlukan kesadaran dan keberanian untuk mengakui. Kadang dalam proses konseling pranikah yang saya bawakan sama klien, saya selalu menyampaikan bahwa salah satu eh, apa ya indikator keberhasilan dari proses apa namanya konseling pranikah ini dibutuhkan keterbukaan gitu. Jadi kan eh, apa namanya beberapa waktu yang lalu saya mungkin mulai cerita sedikit ya. Ada klien gitu yang apa calon suami istri gitu pranikah, tapi setiap kali saya melemparkan pertanyaan, terus mereka itu kayak lihat-lihatan dulu kayak terus habis itu nanya, boleh nggak aku sampein, boleh nggak aku sampein kayak gitu. Jadi kayak bertanya dulu gitu ya, seolah-olah khawatir kalau apa yang disampaikan itu calon pasangannya itu nggak akan berkenan karena mungkin itu adalah apa ya sebuah pola yang nggak sehat gitu yang dimiliki oleh pasangan calon pasangannya itu misalnya kayak ternyata dia ini orang yang ngambekan gitu ya ternyata dia ini adalah orang yang apa namanya bilangnya maafin tapi ternyata masih tetap diemin kayak gitu. Nah dia setiap kali si calonnya ini mau menyampaikan selalu bilang aku nggak apa-apa ya ngomongin ini gitu. Nah itu kemudian saya sampaikan lagi bahwa justru ketika ada sesuatu yang dirasa masih menjadi masalah gitu ya sejak sebelum menikah gitu, sebaiknya itu justru dibuka gitu ya diproses apa namanya diproses pranikah tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, proses pernikah itu kerahasiaannya juga insya Allah dijaga gitu ya. Jadi kita juga tidak akan menyebarkan kemana-mana, maka harapannya proses di dalam situ justru kita akan bisa me, apa kami mendampingi gitu untuk mereka justru bisa saling mengenal gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sehat, ayo kita bahas. Justru seperti itu gitu. Jadi ini adalah langkah ikhtiar gitu. Justru kalau kita menyadari ada proses-proses yang tidak sehat di kita, ada pola-pola maaf, pola-pola yang tidak sehat di kita gitu ya. Itu justru malah harapannya bisa dikenali dari sebelum menikah gitu. Jadi butuh kesadaran dan keberanian untuk mengakui bahwa di kita tuh ternyata ada pola-pola yang tidak sehat yang sepanjang yang bisa kita kenali gitu. Kemudian yang kedua, nah ini adalah salah satu yang sering kali saya tekankan bahwa ujian itu akan tetap ada. Jadi bukan berarti kemudian eh, apa namanya ketika kita apa berproses pranikah gitu ya, konseling pranikah kemudian seolah-olah oh sudah tidak akan ada masalah gitu, sudah semuanya apa namanya sudah pasti akan punya bekal yang sempurna gitu ya untuk menjalani pernikahan. Nah, itu selalu saya sampaikan bahwa
Kemarin saya baru ngobrol dengan seorang teman gitu ya, beliau tuh juga punya kelas proposal ta'aruf dan kami itu berdiskusi di situ gitu bahwa apa namanya ya proses apa bahkan penulisan CV yang baik gitu ya dan proses pranikah yang dari sudut pandang saya sebagai apa namanya seorang psikolog itu bukan berarti kemudian kita menghapuskan ujiannya gitu bahwa ujian di pernikahan pasti akan tetap ada justru kita perlu untuk mengenali diri dan bagaimana buat kita tuh punya proses pengelolaan yang sehat gitu ya untuk masuk ke dalam pernikahan dan yang terakhir keduanya sama-sama mempersiapkan gitu karena pernikahan ini akan dijalani dengan kesalingan gitu. Dulu waktu saya apa namanya pernah berpraktek di puskesmas gitu itu seringkali yang datang adalah misalnya hanya perempuannya saja gitu ya. Jadi ya mungkin kan karena puskesmas bukanya pagi ya gitu. Jadi yang cowoknya itu mungkin ya kebanyakan kerja gitu. Jadi yang seringkali datang hanyalah yang perempuan gitu. Biasanya bahkan saya menyampaikan datang lagi aja Mbak gitu ya di akhir pekan karena kan puskesmas buka sampai Sabtu ya gitu karena harapannya yang cowok itu juga bisa ikut gitu even itu adalah ta'aruf gitu ya prosesnya gitu itu nggak apa-apa gitu insya Allah di dalam proses konseling pranikah itu tetap akan bisa diproses gitu ya. Apa namanya karena fokusnya konseling pranikah gitu itu yang sebenarnya itu justru adalah pengenalan diri kita gitu maka harapannya justru di ruang konseling itu mereka justru saling mengenal karena masing-masing itu berusaha untuk menyampaikan pola-pola yang mereka kenali dari diri mereka gitu jadi keduanya perlu sama-sama mempersiapkan gitu ya itu yang mau saya kasih pijakan di awal. Nah, saya selalu suka membuka sharing saya dengan pertanyaan teman-teman gitu. Jadi boleh kalau ada yang mau raise hand gitu atau mau menulis di kolom chat juga boleh. Menurut teman-teman apa sih yang perlu dikenali atau yang bagi teman-teman yang penting gitu ya untuk dikenali dari diri sendiri sebelum menikah supaya saya bisa punya gambaran baseline gitu ya pemahaman teman-teman semua seperti apa. Menurut teman-teman apa sih yang perlu dikenali dari diri sendiri yang paling penting sebelum menikah? Boleh saya dibantu untuk menjawab kebutuhan diri, tujuan menikah. Oke, ada lagi teman-teman? Problem solving, visi misi menikah. Oke, ada lagi? Pengendalian emosi, kekurangan diri, regulasi emosi, kendali emosi, visi misi hidup. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menjawab. Nah, yang satu lagi, menurut teman-teman, apa indikator yang penting dalam memilih calon pasangan sebagai bekal pengasuhan? Nah, jadi ini kalau tadi diri sendiri, nah ini kalau bekal gitu ya. Menurut teman-teman, apa sih yang perlu dilihat dari calon kita gitu ya sebagai bekal pengasuhan? Pola trauma, pola asuh dari orang tua, oke. Mau kerjasama, boleh nggak saya dibantu untuk menjawabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih mau kerjasama, itu bisa kita lihat dari apanya sih? Kalau kita misalnya di awal sebelum menikah, kan kadang kalau misalnya kita mau tahu, nah misalnya ini komunikasi, nah komunikasi itu dari apanya? Kita bisa mengenali, kalau misalnya kita mau menikah nih sama orang gitu ya, ngomongin soal dia mau kerjasama, nah itu bisa kita lihat dari apanya sih? Boleh nggak disampaikan? Kan mau kerjasama berarti kan kita perlu ada kerjasama dulu ya, baru kita tahu kalau dia mau kerjasama apa enggak. Nah, menurut teman-teman gimana? Oke, komunikasi dengan keluarga sehari-hari, tindakannya, cara menyampaikan apa yang dirasakan ketika marah. Oke, ada lagi? Kalau contoh yang komunikasi itu teman-teman, saya mau udah dikasih contoh caranya melihat pola komunikasinya orang itu sehat, gitu itu gimana? Teman-teman bisa lihat dari apanya gitu. Kalau di awal sebelum menikah, ketika mungkin interaksinya belum banyak gitu ya. Kemauan untuk belajar hal baru, oke. Asertif, asertif boleh disampaikan juga. Gimana caranya kita tahu orang itu asertif? Ini malah jadi tebak-tebakan ya. Gimana teman-teman? Kalau kita mau tahu dia asertif, kita mau tahu dia punya pengelolaan emosi yang baik, nah itu gimana caranya? Mau berdiskusi, berpendapat, dan terbuka terhadap pendapat. Oke. Ada lagi?
Bahasa yang digunakan saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi ya, habis itu saya lanjut. Bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan inginkan dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di awal. Nah, ini adalah satu poin yang sering kali saya sampaikan di proses pranikah, gitu ya teman-teman, bahwa biasanya saya tuh akan bilang kayak gini, nanti kalau ini juga nasihat dari guru saya, jadi bukan saya sendiri yang punya konsep seperti itu, tapi dulu saat saya mau menikah, saya juga disampaikan gitu bahwa nanti kalau misalnya insya Allah ketika menikah itu sudah punya anak, pernikahannya jangan lupa dirawat gitu, karena eh, menurut beliau ini gitu ya, hadiah terbaik bagi anak-anak itu adalah pernikahan orang tuanya yang sehat gitu. Jadi bagaimana ayah dan ibu saling memperlakukan, bagaimana suami dan istri itu saling memperlakukan, itu tuh akan menjadi salah satu gambaran awal gitu ya tentang konsepnya sebagai perempuan atau laki-laki gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya dia laki-laki, dia akan melihat bagaimana sih laki-laki itu memperlakukan perempuan gitu ya, bagaimana laki-laki itu membentuk identitas identitas dirinya sebagai seorang ayah kayak gitu ya. Dan kalau misalnya dia laki-laki, dia juga akan tahu bagaimana caranya seorang laki-laki memperlakukan ibunya, gitu ya, memperlakukan perempuan maksudnya, gitu. Nah, kalau dia perempuan, dia juga akan tahu, gitu ya, juga akan belajar membangun konsep diri, kebahagiaan diri, gitu ya. Itu dari bagaimana dia melihat cara ayahnya memperlakukan ibunya, gitu. Kemudian bagaimana ibunya ini juga membangun identitas di rumah, gitu ya, sebagai seorang perempuan itu seperti apa berlakunya. Nah, jadi ketika orang tua ini bisa saling support gitu ya, nah itu yang disampaikan oleh pesan dulu dari guru saya juga, dan itu saya selalu sampaikan ke klien-klien saya di pranikah gitu ya, bahwa hadiah terbaik bagi anak-anak itu adalah pernikahan orang tuanya yang sehat gitu. Mungkin kalau di sekarang anak-anak tuh nggak akan paham gitu ya bahasa ini, tapi nanti setelah mereka dewasa gitu mereka akan tahu gitu ya bahwa pernikahan orang tua yang sehat itu adalah hal yang paling baik yang mereka dapatkan di hidupnya gitu. Makanya jadi jadi teman-teman bisa bayangin ya betapa sebenarnya tema ini tuh penting gitu untuk dibahas ketika kita memilih calon pasangan, itu kita juga akan memilih partner kerja sama kita gitu untuk membesarkan anak gitu ya, untuk menjadi orang tua dari anak-anak kita gitu. Nah, eh, ini tuh adalah gambaran sebenarnya kalau misalnya di buku psikologi keluarga yang barat itu nggak pakai yang atas ya teman-teman, jelas gitu, karena yang digambarkan itu hanya yang di bawah gitu, suami istri dan anak gitu, tapi jelas kita sebagai seorang muslim tanggung jawab paling utama itu adalah justru ke Allah gitu ya teman-teman. Mungkin sering sering melihat gambar ini ya, yang suami istri apa dan hubungannya dengan Allah gitu. Jadi kalau ya semakin dekat kita hubungan dengan Allah gitu, itu jaraknya kita dengan suami itu akan semakin dekat gitu. Nah, saya mau menyampaikan yang lebih ke arah segitiga yang di bawah gitu ya, bahwa kalau dulu saya disampaikan di kelas psikologi keluarga gitu ya, kalau gambaran segitiga itu seperti ini. Jadi gambaran yang di tengah ini, garis yang tebel, itu tuh dulu dijelaskan oleh salah seorang dosen saya bahwa garisnya suami dan istri ini memang perlu untuk lebih tebel gitu ya, dibanding garisnya ke anak. Karena tadi yang saya sampaikan gitu ya, sejalan dengan yang saya sampaikan tadi sebelumnya gitu ya, bahwa hubungan kita dengan eh, pasangan kita, suami atau istri itu yang memang perlu lebih kuat gitu. Perlu lebih kuat gitu, dan gambaran ini sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat banyak penelitiannya, di antara penelitian-penelitian yang saya baca itu adalah dari penelitiannya Yakin Institute ya teman-teman, yang menyampaikan tentang bagaimana hubungan orang tua gitu ya, attachmentnya orang tua ke anak, mereka sebagai orang tua itu bisa memberikan gambaran God image yang sehat buat anak-anak gitu ya. Ini tuh kalau di jurnalnya dijelaskan bahwa itu sejalan dengan hadisnya Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa namanya ya, anak-anak tuh dilahirkan sesuai fitrahnya gitu ya, orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Nasrani, Majusi dan segala macam gitu. Jadi ya orang tua ini akan sangat penting gitu untuk membangun God image. God image itu akan sangat penting untuk membangun bagaimana seorang anak itu akan sangat penting bagi seorang anak untuk membangun well-being-nya gitu ya, kesejahteraannya gitu, karena ya itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana caranya dia melihat hidup gitu ya, bagaimana caranya dia melihat takdir, apa yang dia apa namanya, bagaimana cara dia merespon. Nah, kalau merespon ini akan sangat bisa dilihat dari bagaimana dia mencontoh
orang tuanya gitu ya dalam merespon kejadian-kejadian dalam hidup. Jadi lagi-lagi kita bisa melihat ya teman-teman bagaimana gambaran gitu pasangan kita itu akan sangat memengaruhi kita dalam proses pengasuhan anak. Nah, yang seringkali ingin saya sampaikan gitu ya, dalam pernikahan dan keluarga suami istri itu bukan hanya sebagai support system gitu. Karena kalau support system itu kan ada yang di dalam, kemudian kita disupport gitu ya. Tapi bagian dari sistem itu gitu. Jadi ya membesarkan anak itu ya tugas keduanya gitu ya. Jadi bahasanya itu adalah bukan hanya istri yang membesarkan anak, kemudian suami adalah support sistemnya. Enggak. Suami itu juga adalah bagian dari sistem itu gitu. Jadi keluarga ini adalah sebuah segitiga ini ya gitu bahwa suami itu adalah bagian dari sistem, istri adalah bagian dari sistem gitu. Nanti kita akan melihat ini dalam hubungan-hubungan yang ada di pernikahan gitu ya. Jadi sama-sama punya tanggung jawab untuk membangun sistem itu dengan sehat gitu. Makanya kan kadang kan mungkin dibahasakannya adalah oh apa istri tuh butuh dukungan suami gitu ya untuk mengasuh anak secara apa secara singkat itu memang tampaknya benar gitu ya tapi ya memang suami perlu punya tanggung jawab di dalam pengasuhan itu sendiri sama gitu ya istri pun juga sama punya tanggung jawab di dalam pengasuhan itu sendiri karena ini adalah sebuah sistem yang kita bangun keluarga itu kan sistem terkecil gitu ya teman-teman. Apa namanya dari masyarakat dan segala macam gitu jadi suami istri itu sebenarnya bukan hanya support system, tapi adalah bagian dari sistem itu sendiri yang memang harus saling ada gitu. Jadi itu yang perlu kita apa ya bahasanya kita perbaiki gitu ya mungkin dari mindset kita. Jadi bukan apa namanya oh saya tuh hadir untuk istri saya gitu ya karena saya mau mensupport. Ya, ya, maksudnya itu ada benarnya, tapi ya memang diperlukan hadir gitu ya karena bagian dari sistem itu sendiri gitu. Nah, ini kayak perjalanannya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita menjadi individu yang sehat gitu. Kemudian jadi pasangan yang sehat, jadi orang tua yang sehat. Nah, baru kita bisa berkontribusi di masyarakat dalam artian itu bukan berarti ketika jadi individu yang sehat kita nggak bisa berkontribusi di masyarakat, bukan ya. Tapi dalam artian ini kan bagian unit terkecil gitu ya dari masyarakat ketika kita bicara tentang keluarga gitu ya. Bentuknya adalah bagaimana cara kita mengelola diri, kemudian mengelola kita dan pasangan di dalam pernikahan, kemudian mengelola orang tua yang kemudian jadi sistem terkecil, apa namanya, bagian terkecil yaitu keluarga, dan kemudian kontribusi yang lebih besar di masyarakat, gitu. Karena ya mungkin kalau dibalik gitu ya, bagaimana kita bisa berkontribusi di masyarakat ketika kita sendiri belum terbangun menjadi individu yang sehat. Nah, apa indikator individu yang sehat gitu ya? Nah, ini saya mengambil dari ranah keklinisan ya teman-teman. Apa yang perlu dipandang dari cara kita menilai sebagai individu yang sehat dan berdaya gitu. Jadi dari 4 hal sebenarnya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya insya Allah. Jadi kesadaran diri gitu ya, bagaimana seseorang melihat dirinya gitu. Jadi kesadaran untuk pengenalan dirinya apa aja yang perlu dikenali. Nah hal-hal ini yang saya sebutkan. Kemudian gambaran identitas dirinya. Aku ini siapa sih? Aku ini mau kemana sih? Mau ngapain sih? Nah itu yang perlu clear di diri kita gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa berempati ke orang lain karena ini penting banget untuk ada di pernikahan. Dan yang terakhir adanya intimasi, bagaimana dia bisa membangun kehangatan, kedekatan, kelekatan gitu ya dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Ini uh, yang juga sering saya sampaikan di konseling pranikah, tujuan konseling pranikah secara psikologis itu adalah memang kunci utamanya itu adalah pengenalan diri gitu ya. Karena apa? Karena pengenalan diri, saya mau lompat dulu ke bawah sebelum saya jelasin yang atas, akan sangat berhubungan dengan pengelolaan. Apa yang mau dikelola kalau kita nggak kenal kan apa yang salah, apa yang keliru, apa yang nggak sehat gitu. Jadi pengenalan diri itu akan sangat penting karena dia akan berhubungan dengan pengelolaan. Karena yang bertanggung jawab utama dalam mengelola diri kita itu ya diri kita sendiri. Di pernikahan pun begitu. Yang bertanggung jawab untuk mengelola diri kita itu adalah diri kita. Pasangan itu sifatnya membantu gitu. Kalau kita bicara tentang individu di dalam pernikahan ya, karena ya bayangin aja mau pasangan itu jungkir balik gitu ya, berusaha menenangkan kita, mengontrol emosi kita, membantu untuk meyakinkan kita. Kalau kitanya sendiri belum mampu untuk mengelola apa yang ada di kepala kita gitu ya, mengelola emosi kita gitu, kita masih dalam amarah gitu ya, ya usaha yang dilakukan pasangan ini mungkin tidak berimbas banyak gitu. Jadi yang perlu dipahami memang yang perlu kita kenali adalah diri kita sendiri. Terkait apa aja? Yang pertama adalah kesadaran diri terkait fisik, emosi, spiritualitas, biologi, sosial gitu.
Dalam artian, ya bahasanya adalah fisik tuh yang paling paling apa ya, yang paling jelas gitu ya. Mungkin bisa kita kenali. Oh, aku ini misalnya kayak oh aku ini akan sangat sensitif kalau misalnya aku kurang tidur gitu. Ya itu butuh kita kenali ya teman-teman supaya kita tuh tahu bahwa kita tuh akan cranky kalau misalnya jam tidur kita kurang. Yaitu kita yang perlu untuk sadar gitu ya. Kita yang perlu tahu kita tuh alergi apa. Aku tuh nggak bisa makan apa gitu. Aku kalau makan pedas itu pasti aku akan eh, pasti itu akan berpengaruh sama misalnya mahku gitu ya. Atau kalau aku makan apa namanya em, kalau aku makan seafood gitu itu mungkin akan berpengaruh sama alergiku. Nah, itu perlu dikenali hal-hal yang terkait soal fisik, emosi. Aku nih sensitif kayak sama hal-hal yang berkaitan dengan apa sih gitu ya. Beberapa klien saya di pranikah itu kadang-kadang eh, apa ya ke pengenalan emosi itu biasanya ketika saya tanya gitu ya, pola emosinya tuh akan seperti apa? Apakah cenderung yang meledak gitu? Meledak itu misalnya kalau nggak suka itu misalnya banting piring atau misalnya nutup pintunya keras gitu ya. Atau apa namanya? Apakah pernah ada riwayat misalnya kayak memukul orang dan segala macam. Nah, itu perlu dikenali. Atau yang sifatnya justru bentuknya adalah menghindar. Jadi ngurung diri, nggak mau berinteraksi sama orang gitu, menjauhi interaksi-interaksi sosial. Nah, itu bentuknya kita perlu mengenali gitu ya. Dan biasanya emosi yang meledak ini itu akan keluar karena situasi-situasi yang sensitif yang seperti apa. Gitu. Beberapa klien saya mungkin dia akan menjawab kalau itu berhubungan dengan orang tua gitu ya. Kalau itu berhubungan dengan apresiasi gitu ya. Kalau itu berhubungan dengan apa namanya ketika saya merasa saya tidak dianggap. Nah, itu menurut saya pengenalan-pengenalan emosi yang seperti itu perlu kita kenali. Kita ini sensitifnya bakalan marah itu karena apa sih teman-teman? Bakalan kecewa tuh kayak apa sih teman-teman? Bisa nggak kita membedakan antara kecewa dan sedih dan cemas dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga perlu kita kenali gitu ya, pola-pola emosi kita gitu karena ya itu tadi kalau apa namanya yang sering saya sampaikan juga dalam proses pranikah itu kadang emosi ini kita tuh nggak tahu siapa atau kondisi apa situasi apa yang memantik. Mungkin yang memantik kita itu adalah situasi di luar rumah yang ketika situasi itu sebenarnya berhubungan dengan figur otoritas yang nggak bisa kita lawan, misalnya bos atau segala macam. Nah, seringkali gitu kan yang terjadi adalah karena kita nggak bisa marah sama figur otoritas, siapa yang paling bisa kita luapkan amarahnya? Ya bisa jadi adalah keluarga gitu. Makanya pola emosi ini perlu kita kenali gitu ya untuk kita menyampaikan bahwa apa namanya terus apakah nggak boleh marah bukan tapi mungkin itu akan menjadi bahan komunikasi kita untuk menyampaikan bahwa tadi aku di kantor habis nggak enak banget gitu ya sama bosku boleh nggak aku minta waktu sebentar gitu ya aku mau istirahat dulu gitu karena ini emosiku lagi nggak sehat banget nah itu jadi kita menyampaikan harapannya dikenali itu ya untuk dikelola gitu ya gimana ya cara yang sehat supaya emosi ini nggak pecah gitu. Kemudian tentang spiritualitas jelas gitu ya, tentang apa namanya kebutuhan akan kebutuhan akan kita menjalankan ritual-ritual ibadah gitu ya. Kalau kita di Muslim ya, berarti kita apa namanya ke kewajiban untuk sholat gitu ya itu adalah bare minimum ya teman-teman kalau kita mau ngomongin tentang apa yang perlu kita nilai dari seseorang gitu ya jadi rajin sholat itu bukan soleh gitu ya karena itu memang sesuatu yang harus gitu jadi apa yang bisa kita nilai gitu dari hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas gitu tentang ya itu kemauan kita untuk apa selain ritual ibadah wajib gitu ya kemauan untuk belajar gitu ya untuk dengar kajian gitu itu adalah sesuatu yang perlu kita kenali juga dari diri kita. Kemudian biologis jelas gitu ya, apalagi kalau misalnya kita perempuan gitu, ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana fluktuasi emosi kita gitu ketika mungkin kita haid gitu ya, akan sangat berhubungan dengan nantinya di dalam pernikahan kita akan bicara tentang hubungan apa namanya hubungan biologis dengan pasangan gitu dan relasi sosial. Batasannya gitu, siapa teman-teman dekat kita, siapa yang harus kita jaga jaraknya setelah kita menikah gitu ya, itu juga perlu disadari dan dikenali gitu. Karena selalu saya sampaikan gitu bahwa mau sedekat apapun, bahkan mungkin kita udah temenan dari orok gitu ya, mungkin sama seseorang, sama lawan jenis gitu, kalau sudah menikah hubungannya pasti akan berubah gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita sadari dari diri kita. Dan itu akan berkaitan dengan gambaran identitas diri. Kita punya tujuan nggak? Karena tujuan, value, niat,
arah ini akan berhubungan dengan batasan gitu. Ketika kita tahu apa namanya peran tanggung jawab kita ketika kita sudah masuk ke pernikahan, kenapa kok aku harus menjaga hubunganku sama lawan jenis gitu ya, ataupun sesama jenis untuk kelekatan gitu. Ini mau dibawa kemana gitu ya? Aku mau menikah ini karena apa? Gitu. Jadi bahkan di proses pranikah itu adalah salah satu hal yang akan saya tanyakan gitu ya sama klien saya, apa tujuannya menikah. Dan bahkan saya akan nanti ada bahasannya sendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di awal ya gitu. Kadang bahkan saya akan menyampaikan ke mereka gitu bahwa saya nggak terima jawaban pengen membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Karena itu apa namanya itu adalah jawaban template gitu ya kadang-kadang. Jadi saya akan meminta lebih jelas gitu. Keluarga yang sakinah tuh gambaran mereka tuh seperti apa? Keluarga yang mawaddah itu seperti apa? Warohmah itu yang seperti apa? Gitu. Dan apakah apa yang dirasa masih kurang dari dirinya ketika mereka mau mencapai tujuan itu? Nah, itu adalah sesuatu yang perlu dinilai gitu ya. Apa yang masih perlu diperbaiki kalau mereka mau membangun keluarga seperti gambaran tujuan mereka? Nah, itu harapannya kita bisa mulai mengevaluasi gitu ya dari diri kita. Aku pengen keluarga yang kadang-kadang jawabannya itu adalah pengen keluarga yang bisa jadi tempat pulang, bisa punya keluarga yang sederhana gitu ya, nggak terlalu berlebihan gitu ya, atau jor-joran dalam hal finansial gitu ya, bisa punya komunikasi yang sehat gitu. Nah, tapi aku sendiri sampai sekarang itu secara emosi masih sering apa namanya masih sering meledak gitu ya, masih sering sulit mengontrol emosi gitu ya saat aku sedang marah gitu. Dan salah satu yang biasanya nih ya, biasanya kalau di perempuan khususnya ketika ditanya gitu ya, katanya pengen apa punya pemimpin gitu ya, punya laki-laki yang bisa mengarahkan gitu. Nah, tapi kadangkala ditanya ketika saya tanya apa namanya ketika saya tanya apa yang menjadi koreksinya gitu ya, kadangkala justru adalah mereka nggak mereka sih saya juga gitu ya. Jadi apa namanya seringkali juga gambarannya itu adalah eh, apa eh, apa sih seringkali punya idealisme gitu ya, maksudnya adalah kalau misalnya sudah pengennya sesuatu itu sulit gitu ya untuk apa merubah keinginannya. Nah, ini match nggak sama keinginan untuk bisa punya pemimpin gitu ya, untuk bisa apa namanya untuk bisa dan mau dipimpin gitu ya, karena kadangkala saya pernah ngobrol sama salah seorang apa guru saya juga itu ya, sahabat sekaligus guru saya. Beliaunya menyampaikan gitu bahwa em, jadi wanita mandiri ketika masih sendiri itu adalah sesuatu yang baik gitu ya, karena kita memang diminta untuk sering mengambil keputusan sendiri gitu ya, tapi pola ini ketika dibawa ke dalam pernikahan itu adalah tantangan gitu, di mana kita punya tanggung jawab untuk apa namanya punya peran untuk dipimpin gitu ya, tapi kita seringkali sudah terbiasa untuk membangun atau memiliki keputusan sendiri. Nah, itu jadi gambaran identitas diri ini itu akan juga butuh tempat dan waktu gitu ya teman-teman gitu. Identitas itu ada yang butuh memang harus statis gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan value, tapi gitu ya juga ada yang perlu mengikuti di mana kita sedang ditempatkan gitu ya. Karena itu akan terkait dengan peran, tanggung jawab kita. Jadi gambaran identitas diri ini juga sangat terkait terkait dengan bagaimana kita beradaptasi dengan peran-peran baru yang kita punya gitu. Nah, itu bisa dikenali dari diri kita biasanya dengan oh kalau aku masuk ke lingkungan baru itu biasanya aku kesulitan nggak sih gitu ya. Terus kalau aku menjalankan peran-peran yang baru itu kesulitan nggak sih? Kalau aku memilih sesuatu itu apa sih tujuannya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian empati gitu. Bagaimana kita peduli sama orang, empati ini akan sangat berhubungan dengan kemampuan kita mengenali emosi gitu. Kalau di kelas-kelas emosi biasanya saya akan menyampaikan bahwa ya gimana caranya kita mengetahui bahwa orang itu sedang merasa kecewa, merasa takut gitu ya. Kalau kita sendiri nggak pernah mengenali rasa kecewa dan rasa takut itu di diri kita gitu. Jadi ya kita memang perlu gitu ya untuk belajar tentang emosi dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu akan sangat berkaitan dengan kepedulian, kesediaan untuk mau mendengar gitu ya dan menghargai, sadar akan pengaruh perilakunya terhadap orang lain. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, kadangkala kita berpikir juga nggak gitu ya, bahwa apa sih dampaknya hal ini ke orang-orang di sekitarku gitu. Tapi juga tidak berlebihan sehingga kita juga nggak berani memutuskan kemudian gitu ya. Tapi ya itu tadi kita berada di tengah-tengah, tidak melupakan bahwa
apa yang kita putuskan itu seringkali juga bisa berdampak sama orang-orang di sekitar kita. Nah, itu akan sangat penting gitu ya ketika nanti masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Keputusan kita itu apa namanya nggak bisa kita berpikirnya ya udah keputusanku aku yang nanggung, nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang keluarga, keputusan kita yaitu pasti akan sangat berhubungan dengan pasangan kita dan insya Allah anak-anak kita gitu. Kemudian intimasi, kemampuan dalam menjaga hubungan dalam batas yang sehat gitu ya. Ini bisa dicek gitu ya dari bagaimana cara kita berteman, menjaga pertemanan gitu ya. Apakah kita tuh punya pertemanan yang prosesnya itu atau jangkanya itu juga lama gitu ya. Kita bisa nggak menjaga hubungan-hubungan dengan kedekatan gitu. Terus bagaimana responsif gitu ya. Gimana kita kalau misalnya ada masalah, ada seseorang yang punya masalah itu biasanya gimana cara kita merespon. Nah, hal-hal ini gitu ya, ini akan sangat berhubungan dengan penilaian diri kita dulu gitu ya, teman-teman, untuk menilai individu yang sehat. Tapi ini juga bisa kita lihat gitu ya dari bagaimana caranya kita melihat calon kita gitu terkait dengan ya ini hal-hal yang terkait dengan fisik, emosional, spiritualnya, bagaimana dia peduli gitu ya, bagaimana caranya apa namanya dia mengetahui hal itu. Nah, gimana cara taunya nanti insya Allah kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, apa bedanya siap sama ingin menikah? Ini seringkali yang juga ditanyakan gitu bahwa kadang kan bilangnya ya kalau apa namanya menunggu siap itu kadang ya nggak pernah siap gitu Mbak gitu ya misalnya seringkali dibicarakannya seperti itu. Jadi yang eh, apa namanya jadi yang pasti teman-teman yang paling tahu kapan kita akan menikah itu ya Allah gitu ya Allah yang menentukan waktu terbaiknya itu beberapa hari yang lalu itu saya punya klien yang datang dengan keluhan ini merasa semua dari hidupnya itu terlambat termasuk terlambat menikah gitu. Kemudian yaitu pertanyaan yang saya sampaikan itu salah satunya siapa yang mematok bahwa menikah itu harus di usia segini-segini gitu. Dia terlambat kan berarti karena merasa bahwa harusnya di usianya segini gitu. Nah, jadi yang menentukan waktunya itu ya memang Allah gitu ya teman-teman. Nah, tugas kita itu adalah bersiap-siap gitu. Karena bisa jadi ya ya kapanpun Allah mau gitu ya kita bisa aja bertemu dengan apa namanya calon pasangan kita. Nah, mempersiapkan itu artinya kita punya bekal. Ada kesadaran, tahu tujuannya, belajar dan berlatih gitu. Apa ya ya sama lah kalau misalnya kita mau pergi naik gunung gitu ya tanda kita siap tuh ya kita di dalam ransel kita tuh ya ada makanan gitu ya ada minuman ada baju ada segala macam nah itu bekal kita tahu kita punya bekal gitu ketika kita mau mempersiapkan sedangkan keinginan itu berangkat dari dorongan emosi dan belum tentu berbekal nanti kita akan membahas ya apa namanya insya Allah membahas keinginan-keinginan apa sih yang sifatnya positif dan negatif gitu. Jadi dibutuhkan readiness dan willingness, dibutuhkan kemauan dan kesiapan. Dua-duanya itu diperlukan ya teman-teman. Kalau cuman siap tapi belum mau, ada nggak orang yang siap tapi mau ada gitu ya. Misalnya kalau orang menilai, oh kamu tuh secara finansial udah cukup gitu ya, mungkin rumah sendiri udah punya gitu ya. Terus orang ngerasa bahwa kita itu punya pengendalian emosi yang juga cukup sehat, tapi belum mau gitu ya. Mungkin masih ada dorongan untuk ada hal-hal yang lebih diutamakan gitu. Misalnya oh, aku masih ngerasa aku butuh untuk apa namanya, misalnya untuk merawat orang tuanya gitu ya, atau seperti apa gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan keinginan lah pokoknya, gitu ya. Nah itu apa ya juga juga belum akan membangkitkan kesiapan gitu ya. Tapi kalau ingin aja, tapi nggak pernah berbekal gitu, ya itu juga nggak apa namanya nggak sehat. Jadi dua-duanya diperlukan gitu ya. Adanya dorongan untuk menikah gitu ya, keinginannya memang untuk menikah dan kemudian juga kesiapan gitu. Nah, ini saya mau memasuki ke area yang sifatnya itu lebih ke apa namanya yang kadang-kadang perlu kita kenali untuk membangun objektivitas gitu ya. Jadi seterang apapun tandanya gitu dari calon apa namanya pasangan kita sebenarnya dari awal gitu. Ini tulisan ini tuh saya jawab waktu itu ke orang yang ada yang bertanya bahwa apa namanya Mbak, bisa nggak sih kalau orang yang punya ciri-ciri kekerasan gitu ya, KDRT gitu, dikenali sejak awal menikah? Gitu. Nah, ini jawaban saya waktu itu yang saya sampaikan adalah mau seterang apapun tandanya gitu ya.
sebenarnya itu sudah sangat tampak, karena yang sering saya temui di klien-klien pernikahan saya juga seperti itu, teman-teman. Biasanya kalau polanya di dalam pernikahan tuh sudah sangat jelas gitu ya bentuknya, misalnya KDRT kah atau perselingkuhan kah gitu ya, itu apa namanya, itu biasanya ternyata ketika digali gitu ya, pola itu tuh sebenarnya sudah sempat ada sejak sebelum menikah gitu, dan itu sebenarnya sudah tampak gitu. Tapi ya ini tetap aja nggak akan nampak gitu ya kalau kita menutup mata dan telinga. Nah, apa yang biasanya membuat kita jadi nutup mata dan telinga sehingga kita nggak bisa objektif? Nah, ini yang kita akan bahas gitu ya. Apa aja sih hal yang bisa memengaruhi kita dalam memilih calon pasangan? Yang pasti pertama adalah niat gitu ya. Kita tuh mau niatnya tuh karena apa gitu ya? Karena kan kalau kita di Islam gitu, kita di apa namanya, kita kenal gitu ya dengan hadis yang artinya ya kita akan dapat apa yang menjadi niatnya kita gitu ya. Eh, jadi ya sebenarnya kita perlu untuk membersihkan niat itu dulu gitu, karena ya kalau misalnya kita menikah hanya pengen eh, hanya karena kita pengen bersama orang itu gitu ya. Jadi ya aku mau nikah asal maunya sama dia. Nah, ini kadang akan mengaburkan proses kita dalam memfilter gitu ya. Terus terkait dengan tujuan gitu ya. Kita nih mau menikah tuh biar apa sih? Biar aku nggak tinggal sama keluargaku lagi gitu ya, biar aku, karena aku tuh capek kuliah gitu, karena aku tuh udah males gitu ya untuk selalu berhadapan dengan orang tuaku, ya itu akan juga bisa memengaruhi objektivitas kita gitu ya, karena kan sifatnya itu lari gitu ya. Jadi ya siapa yang aku rasa bisa menerima aku, yang penting aku ngerasa aku dicintai, ya sudah itu akan menjadi tujuanku, yang penting aku bisa nggak tinggal di rumah lagi. Apa tujuannya? Itu kita juga perlu clear, perlu membersihkan gitu ya. Kemudian value, yaitu akan sangat terkait ya teman-teman dengan filter kita gitu. Orang yang seperti apa yang mau kita ajak ke pernikahan. Tapi orang seperti apa yang mau kita ajak ke pernikahan ini itu juga akan sangat tergantung dari kita punya nggak value untuk memfilter hal itu. Kebiasaannya gitu ya. Mungkin kita anggap nggak apa-apa lah. Nanti juga di pas dia nikah mungkin akan berubah gitu ya. Ada apa namanya, yaitu klien yang misalnya dulu di awalnya ya bilangnya itu harapannya ya udahlah nanti kalau di nikah dia mungkin juga akan apa namanya, akan berubah gitu ya kebiasaannya, eh, apa namanya, untuk jalan sama cewek lain kayak gitu ya, untuk berkomunikasi sama cewek lain gitu ya, karena kita merasa, berarti kan itu kita juga perlu mengoreksi ya value kita, gimana caranya kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang boleh atau enggak dilakukan gitu, yaitu pasti akan memengaruhi filterisasi kita gitu ya, untuk melihat bahwa orang ini tuh oke nggak untuk diajak ke pernikahan gitu. Dan yang terakhir pasti dibutuhkan ilmu gitu ya teman-teman. Semua hal di atas itu bisa dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengenali serta mengelola diri, kebutuhan, dan emosi. Nanti ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang. Alasan menikah ini disampaikan oleh Sylvia Assay gitu ya. Beliau ini partnernya John DeFriend dalam meneliti keluarga yang sehat di berbagai penjuru negara gitu ya. Dan dia menyampaikan gitu alasan menikah yang positif dan negatif itu akan seperti apa aja gitu. Yang pertama adalah kesadaran akan share life dan love gitu ya. Jadi ya kita tahu gitu bahwa ya di dalam pernikahan itu kita akan butuh apa namanya, butuh perasaan cinta yang dibangun gitu ya. Kita akan membangun sorry, kita akan membagi hidup kita dengan orang lain gitu. Jadi ya kita tahu kesadaran bahwa apa-apa yang kita akan lakukan itu ya kita akan berbagi dengan pasangan gitu. Kemudian kesadaran akan companionship gitu ya. Kesadaran akan kerjasama gitu. Kemudian intimasi, adanya kelekatan, bahwa di dalam keluarga itu ya kita pasti akan butuh kerjasama, butuh apa namanya, kelekatan secara emosional, kelekatan secara fisik, kelekatan secara seksual gitu, itu akan dibutuhkan. Dan ternyata di penelitiannya ini orang Barat ya yang melakukan, jadi bukan 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 Muslim gitu. Ternyata di situ juga dikatakan gitu ya bahwa alasan menikah salah satu yang sehat, yang positif itu juga untuk memiliki keturunan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gitu bahwa misalnya child free dan segala macam gitu ya, ternyata di penelitian Barat pun gitu itu disampaikan bahwa alasan menikah yang positif pun itu karena untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak. Itu termasuk salah satu alasan yang sehat gitu. Nah, alasan yang tidak sehat adalah ya ini yang pertama disampaikan adalah premarital pregnancy gitu ya, atau mungkin bahasa bekennya dikenalnya dengan MBA gitu ya, married by accident. Jadi
ya orang apa ya, karena bahasanya adalah quote and quote kecelakaan gitu ya, ya mungkin persiapannya juga akan minim gitu ya, kontrol emosinya juga akan minim gitu, jadi dirasa itu menjadi hal yang negatif gitu untuk masuk ke dalam pernikahan. Kemudian rebellion, melawan gitu ya, membangkang, ya bahasanya apa, kayak ya aku mau menikah gitu ya, apa karena misalnya kita nggak disetujui sama orang tua gitu ya, kemudian melawan gitu ya, melawan, ya pokoknya aku mau nikahnya sama dia gitu. Jadi itu secara pengelolaan emosi juga sebenarnya nggak sehat. Escaping, ya itu tadi yang saya bilang, pokoknya gimana caranya supaya aku nggak tinggal sama keluargaku lagi, gimana supaya udah capek kuliah gitu ya, udah capek kerja gitu, makanya kemudian memutuskan untuk menikah gitu. Physical appearance, ketertarikan secara fisik itu sebenarnya boleh ya. Kalau di Islam tuh dikatakan ketertarikan fisik itu juga boleh. Tapi kalau hanya itu aja, itu menjadi hal yang negatif gitu. Karena ya physical appearance itu pasti akan berubah gitu ya teman-teman seiring berjalannya waktu. Pity atau obligation, kasihan gitu. Saya pernah punya klien yang seperti ini gitu, karena di awal dia merasa kasihan gitu ya dengan calon istrinya gitu. Dia tahu kalau misalnya dia tidak menikah bersama eh, klien saya ini gitu, klien saya itu mungkin akan quote and quote hancur gitu ya, dibahasakan dia gitu. Jadi dia menikah itu karena eh, apa tadi, rasa kasihan dan atau obligation atau kewajiban gitu ya, karena mungkin dijodohkan gitu. Dijodohkan itu tidak selalu buruk gitu, tapi kalau itu hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kewajiban, nah itu jadi tidak sehat gitu. Social pressure jelas gitu ya, tekanan dari masyarakat karena sudah banyak teman-temanku yang menikah gitu. Jadi kita ngerasa punya social pressure, sering ditanyain kapan nikah gitu. Jadi kemudian itu membuat kita ingin segera menikah. Ini ada juga klien saya yang eh, apa, setelah berjalannya pernikahan kemudian dia baru menyadari gitu ya, bahwa dulu dia mau menikah itu karena eh, ibunya gitu ya, yang sering kali itu mengatakan bahwa sebelum ibunya mati, ibunya tuh pengen dia segera menikah gitu ya. Jadi dia eh, apa, ya di bahasa saya membahasakan ini, jadi dia tidak cukup objektif untuk melihat gitu siapa sih calon yang akan dia nikahi, padahal gitu ya lingkungan sekitarnya itu sudah sering mengingatkan gitu bahwa calonnya ini punya kebiasaan yang tidak baik, dan itu sebenarnya masyarakat sudah tahu gitu. Tapi ya itu tadi, karena social pressure, karena pengen memenuhi keinginan ibunya gitu ya, sebelum ibunya itu apa namanya meninggal gitu, uh, kemudian dia melakukan pernikahan gitu. Jadi adanya social pressure, economic advancement ya karena kebutuhan ekonomi. Bukan apa ya, sebenarnya kebutuhan ekonomi itu nggak salah gitu ya teman-teman. Tapi lagi-lagi kalau alasan kita menikah hanya karena economic advancement, apa namanya, ya itu juga jadi tidak sehat gitu ya. Masih di klien yang sama, jadi artinya selain memenuhi keinginan ibunya tadi gitu ya, dia tuh mengetahui bahwa si orang ini gitu ya, si calonnya ya, waktu itu sudah jadi suaminya, itu memang apa ya bahasanya, di kampungnya tuh terkenal sebagai orang yang kaya gitu ya, maksudnya kayak tuan tanah gitulah. Jadi apa, memang dikenal kaya gitu. Jadi secara ekonomi pun ya itu mendapat dukungan dari ibunya. Walaupun ya tadi yang saya bilang gitu ya, ada orang-orang yang sudah berusaha mengingatkan dia, bahkan kakaknya dia sendiri gitu, bahwa orang ini tuh nggak baik gitu kebiasaannya, coba dipertimbangkan ulang. Nah itu tadi, tapi karena dorongan, tekanan gitu secara ekonomi, secara sosial gitu tadi, nah, dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pandangan yang buram gitu ya teman-teman, kurang objektif gitu. Ini adalah area-area yang perlu dikenali gitu. Jadi kalau misalnya gampangannya, biasanya kalau waktunya singkat gitu ya, biasanya kalau konseling nikah waktunya saya singkat, kliennya nggak bisa selalu berkali-kali untuk konseling, dan yang biasanya selalu saya sampaikan gitu ya, makanya kalau di teman baik gitu kami membuka kesempatan untuk konseling pranikah itu bahkan sejak sebelum ketemu sama calonnya gitu, karena ya proses kita memfilter itu bukan sejak sudah ketemu calon dan mau menikah gitu ya, sudah akan menikah baru kemudian kita konseling pranikah. Justru kita perlu mengenali titik-titik kritis kita yang bisa memengaruhi objektivitas kita gitu ya untuk memilih pasangan. Makanya area toleransi ini adalah area yang sebaiknya perlu kita kenali sebelum kita ketemu sama calonnya gitu ya. Bahkan apa aja yang
perlu kita kenali dari area toleransi ini. Yang pertama itu adalah area yang tidak ditoleransi atau biasanya saya akan membahasakan ini dengan jangan ditoleransi. Area yang jangan ditoleransi ini adalah area-area yang berkaitan dengan hukum, baik itu hukum apa syariat gitu ya, syariat agama, kemudian apa namanya hukum kriminal gitu ya, ini hukum negara itu juga adalah termasuk di dalamnya. Apa aja yang jangan ditoleransi gitu ya. Yang pertama adalah kalau secara syariat ya apa namanya yang tadi saya bilang perilaku ibadahnya gitu ya, itu adalah bare minimum. Jadi yang paling bawah itu justru adalah sholatnya gitu ya. Kalau kita di Islam gitu ya paling paling minimum itu adalah sholat itu tidak menggambarkan wah dia tuh soleh banget gitu ya karena dia tuh rajin sholat gitu ya. Rajin sholat itu wajib ya teman-teman, bukan bukan menggambarkan dia menjadi sosok yang seperti apa gitu. Nah, yang lainnya itu ya adalah dia apa namanya bagaimana caranya dia berbicara gitu. Dia suka pakai eh, apa namanya pakai ungkapan-ungkapan atau umpatan-umpatan enggak gitu ya. Terus bagaimana caranya dia memperlakukan orang lain, gimana dia punya interaksi dengan lawan jenis gitu ya. Apa namanya kemudian pernah punya riwayat perselingkuhan enggak, kekerasan enggak, kayak gitu. Karena itu adalah hal-hal yang nggak bisa ditoleransi dan jangan ditoleransi gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan KDRT, judol gitu ya. Kemudian apalagi ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Jadi pernah ada riwayat kriminal dan segala macam. Nah, itu perlu untuk disampaikan. Saya pernah punya klien yang itu, jadi di awal dia itu tahu gitu ya bahwa si suami ini pernah punya riwayat kriminalitas gitu. Dan ya dia tetap mau menikah karena suaminya mengatakan itu adalah hal yang apa sih bahasanya waktu itu? Adalah tuduhan yang tidak benar gitu ya. Kalau kita belajar lebih dalam tentang perilaku kriminal gitu ya teman-teman, yaitu itu akan menjadi itu adalah salah satu hal yang perlu kita lihat untuk membangun gambaran pola gitu ya perilaku gitu. Kalau misalnya dia sampai ketangkep dan pernah benar-benar di penjara gitu ya karena perilaku kriminalnya, ya berarti kita perlu untuk mempertimbangkan ya itu apakah itu hanya sekedar tuduhan atau ya kita bisa cari hal-hal yang bisa menguatkan pembuktiannya. Nanti kita akan bahas ya soal pembuktian ini gitu. Jadi yaitu uh, areanya itu adalah tidak atau jangan ditoleransi. Mbak Nisa raise hand. Eh, iya Mbak Salita izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi untuk sampai ke sesi tanya jawab. Oke, ya saya akan berusaha ya, karena sepertinya masih agak panjang ini materinya. Ya, jadi yang kedua adalah sulit ditoleransi. Nah, sulit ditoleransi dan bisa ditoleransi ini adalah area preferensi gitu. Jadi misal sulit ditoleransi ini, misalnya semua orang bilang nggak apa-apa gitu ya. Misal kita ngelihat, oh di pernikahan yang lain gitu ya, di pernikahan yang orang apa suaminya atau istrinya main game itu oke-oke aja gitu ya. Tapi di kita karena kitanya nggak main game, ya kita juga nggak suka sama orang yang main game. Ya sudah, itu berarti menjadi area yang sulit ditoleransi. Jadi jangan hanya karena melihat oh yang lain bisa ya aku juga akan bisa, nggak bisa. Makanya ini area preferensi, tapi ini butuh dikenali dari diri kita sendiri, gitu. Nah, kemudian yang bisa ditoleransi, ini kebalikannya. Walaupun orang di luar sana bilang jangan, misal, oh kamu tuh kalau nikah tuh baiknya sama orang yang kerjanya tuh ini aja, gitu ya. Misalnya kerja di BUMN kah atau ASN kah. Tapi buat saya, misalnya di kita, gitu ya, dia kerjanya jadi wirausaha juga nggak apa-apa, gitu. Nah, jadi kita yang punya batasan bisa ditoleransi atau sulit ditoleransi ini gitu. Nah, biasanya ketika saya masuk ke dalam kasus-kasus pernikahan gitu, area yang sifatnya di luar jangan ditoleransi, yang sulit atau bisa itu adalah area-area yang kalau terjadi masalah di pernikahannya di soal itu gitu ya, misalnya tentang komunikasi kah atau tentang game kah dan segala macam, itu menjadi area yang ayo ini tuh masih bisa untuk kita usahakan untuk diperbaiki gitu ya. Kalau yang jangan ditoleransi ketika itu dilakukan, bukan berarti kemudian oh langsung pisah, bukan ya. Tapi ketika area yang jangan ditoleransi ini dilakukan, maka ini akan menjadi area yang serius untuk pernikahan kita. Gitu karena apa? Apa namanya? Karena ini adalah ada area pelanggaran syariat di situ. Sedangkan kita menikah tuh kan tadi ya teman-teman tujuannya tuh nomor satu adalah untuk Allah. Kalau area yang eh, area yang eh, apa berhubungan dengan Allah aja berani dilanggar gitu ya, ya berarti pernikahan kita ini dijalankannya atas dasar apa gitu. Makanya kalau
area yang jangan ditoleransi ini justru dilanggar, itu adalah saatnya kita duduk berdua dan kemudian kita perlu untuk serius mempertimbangkan ini pernikahannya mau dibawa ke arah mana. Kalau misalnya kalau mau ada yang berubah, kesepakatannya akan seperti apa. Nah, itu jadi hal-hal yang biasanya akan dibahas dalam proses konseling gitu ya. Kemudian, nah, eh ya dorongan kebutuhan dan emosi akan dipengaruhi oleh apa aja. Ini mungkin saya akan bahas cepat ya gitu. Jadi ya ke kebutuhan biologis jelas gitu. Nah, pola pola asuh serta pola di keluarga. Tadi yang seperti yang saya bilang ya teman-teman, kenapa kok pola di keluarga itu akan sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita memfilter sesuatu karena ya bisa jadi anak-anak yang dibesarkan gitu ya dalam pola-pola kekerasan, ya mereka mungkin akan melihat, akan punya toleransi yang cukup besar gitu ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Makanya kadang orang-orang di sekitarnya mau bilang sampai berbusa gitu ya bahwa dia tuh nggak baik buat kamu, ya tetap sulit karena mungkin dia sudah punya area toleransi yang dari dulu seperti itu, yang dia lihat bahwa orang tuaku dari dulu juga itu menjadi hal yang biasa di aku, nada yang tinggi gitu ya. Kemudian eh ini nih yang salah satu yang sering kali saya luruskan gitu ya. Misal ada pasangan yang mengatakan bahwa saya nggak pernah mukul pasangan saya gitu ya. Karena saya nggak mau mukul dia, maka saya memilih untuk mukul lemari gitu ya, atau ngelempar gelas, atau hancurin barang gitu. Yang dia lupa bahwa ketika dia menghancurkan sesuatu, tapi ada orangnya di situ gitu, ya, itu tetap akan menjadi sebuah ancaman. Dan ancaman itu akan menimbulkan efek psikologis, dan efek psikologis itu masuk juga di area kekerasan gitu ya. Jadi hal-hal itu perlu kita sadari gitu ya bahwa kadang juga ada orang yang bicara karena orang tuaku seperti itu aku tidak mau seperti itu gitu ya, misalnya karena dulu orang tuaku keras, orang tuaku kasar, aku nggak mau seperti itu. Nah, tapi yang selalu saya sampaikan, kalau kita bicara tidak mau jadi seperti orang tua gitu ya, tapi kita bicaranya itu dengan area kemarahan, biasanya kita nggak akan terlalu menyadari justru bahwa pola-pola itu sebenarnya menempel di kita gitu. Makanya kalau kita nggak mau jadi seperti orang tua kita gitu ya, kalau kita tahu ada pola-pola yang tidak sehat, maka ya kita juga perlu membangun itu dengan kesadaran. Justru kita perlu menyadari bahwa oh, ternyata cara marahku ini kayak ibuku ya gitu. Berarti apa yang perlu aku bangun gitu supaya kita tuh punya punya respon kemarahan yang tidak seperti ini. Nah, justru kita perlu menyadari hal itu gitu untuk kita bisa membangun respon-respon emosi yang sehat gitu. Kayak misalnya itu tadi ya, kalau misalnya kita tidak dibangun dengan keluarga yang hangat gitu ya, kita akan mencari kehangatan yang tadi saya bilang yang apa nggak pernah didengar gitu ya. Kita ngerasa bahwa kita itu apa jarang didengar di keluarga ya, mungkin asal ada seseorang yang dirasa gitu ya mau mendengarkan kita gitu ya. Dulu saya pernah punya klien yang seperti itu gitu ya. Jadi ada masalah di pernikahannya dan dia bilang kenapa kok dia mau sama calon suaminya ini gitu ya, karena bahasanya dia kayak gini, karena cuma dia yang mau dengerin saya saat itu gitu. Jadi ya bahasanya adalah itu mengaburkan objektivitas untuk menilai hal yang lain bahwa si calon ini punya kebiasaan yang buruk gitu ya, karena kita merasa yang penting saya ngerasa diterima, ngerasa didengerin. Makanya pola psikologisnya akan sangat kuat ya teman-teman untuk kita itu punya filter yang sehat untuk masuk dalam pernikahan. Pendidikan gitu ya, pendidikan kita itu apalagi di zaman sekarang tuh lebih mengarah ke industrial gitu ya, memenuhi target-target secara ekonomi gitu ya, bukan untuk membangun keluarga gitu. Jadi ya pendidikan ini sangat penting gitu ya untuk apa yang kita hayati dari proses pendidikan kita. Apakah kita yang penting untuk dilihat ini menumbuhkan apresiasi yang seperti apa di diri kita, nah itu akan sangat memengaruhi pemahaman agama. Saya nulisnya pemahaman agama, bukan agamanya, karena Islam itu sudah sempurna. Tapi bagaimana caranya orang memahami itu, bagaimana caranya orang tuh memahami poligami gitu ya, bagaimana caranya orang tuh memahami batasan untuk memukul istri boleh atau enggak, itu akan sangat berkaitan dengan pemahamannya gitu. Bagaimana caranya, bagaimana kita mengartikan bahwa istri itu harus manut sama suami gitu ya. Nah, itu akan sangat berkaitan dengan psikologis juga dengan sosial gitu ya. Kita berkumpul sama teman-teman kita, kemarin ada seseorang yang tanya ke saya gitu ya, dia membahasakan gimana Mbak sama standar TikTok gitu ya. Jadi laki-laki itu sekarang harus sudah punya gaji berapa digit gitu ya.
wah itu akan sangat memengaruhi gitu ya teman-teman, bagaimana cara kita memfilter pasangan gitu. Sepertinya masih banyak ya, tapi nggak apa, ayo kita bacakan saja. Tujuan menikah, ini saya mengambil dari apa podcastnya Dr. Jasem Al-Mutawa'a gitu ya. Saya merasa ini adalah salah satu hal yang paling clear yang saya dengar tentang pemahaman soal sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Jadi yang paling penting mungkin saya akan membahasnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi yang beliau membahasakannya gitu ya. Jadi sakinah itu adalah gambaran psychological stability, ketenangan gitu ya. Yang seringkali saya sampaikan di proses pranikah juga itu adalah kamu tuh tenang nggak sih sama kebiasaannya dia gitu ya. Kalau misalnya dari sebelum menikah aja kita sudah was-was dengan bagaimana dia berinteraksi dengan perempuan, takut kalau dia marah, khawatir kalau ditinggalkan. Nah, ini coba deh ditanyakan lagi gitu ya. Sakinah seperti apa yang mau kita bangun di pernikahan kalau sebelum menikah aja sudah ada ciri-ciri yang seperti itu gitu. Kemudian someone who support you itu artinya yaitu tadi saling gitu ya teman-teman. Bahwa kita nih sama ada di satu sistem, terus kesadaran soal peran gitu ya. Ini kan bahasanya kan membahasakan mawadah gitu ya, cinta gitu. Bagaimana kita peduli sama pasangan. Ini akan berkaitan juga dengan yang terakhir gitu ya. Bagaimana reward gitu ya, sistem bahwa apapun yang kita lakukan di dalam pernikahan gitu ya, itu balasannya itu dari Allah gitu. Asal yaitu niatnya kita juga benar gitu ya teman-teman. Menikahnya tuh apa niatnya karena Allah gitu. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa sistem reward ini kita tuh adalah dari Allah gitu ya di dalam pernikahan, maka pernikahan itu akan jadi give and receive. Ini saya dapatkan ilmunya dari almarhum Bu Ani gitu ya, salah seorang dosen kami. Jadi beliau tuh menyampaikan bahwa menikah itu bukan take and give. Karena kalau take and give itu sifatnya nanti kita akan menuntut, aku udah ngasih kamu ini gitu, kamu harusnya ngasih aku ini dong gitu. Tapi give and receive, ketika kita memberi, sebenarnya itu adalah untuk kita sendiri karena ini adalah pernikahan, ini adalah satu gitu ya. Gimana kita bisa membangun mindset yang seperti ini ya Kak? Ketika kita tahu bahwa pernikahan kita itu semuanya itu apa tadi rewardnya itu ya dari Allah gitu ya teman-teman gitu. Jadi nah hal-hal ini yang tadi saya sampaikan bukan hanya menyampaikan sakinah mawaddah warohmah, tapi bagaimana pembentukan ketiga poin ini tuh sejak sebelum menikah kayak yang tadi saya bilang gitu ya, yaitu apa namanya seseorang yang kalau kita sama dia gitu itu dia menenangkan nggak, kita tahu nggak kebiasaannya dia, terjaganya dia itu menenangkan nggak sih gitu. Dia itu seseorang yang kalau kita menyampaikan sesuatu dia akan nge-support kita nggak gitu. Gimana caranya dia berperan langsung di dalam keluarganya selama ini gitu. Dan ini apa bagaimana kita itu juga melihat dia gitu dengan itu tadi ya bagaimana dia peduli, bagaimana mungkin dia terjun gitu ya untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya itu juga eh, apa eh, 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 bentuknya itu juga memperlihatkan kepedulian gitu ya. Dan apa tujuan kita menikah, bagaimana kondisi yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi kita tujuannya itu apa yang perlu diperbaiki dari kita sekarang. Karena apa gitu ya. Karena ini yang juga sering saya sampaikan, menikah itu sejatinya cuma melanjutkan hari. Jadi segala pola yang dibawa ke pernikahan adalah pola-pola yang terbentuk sejak sebelum menikah. Mau kita menikahnya 7 hari 7 malam, hari ke-8 itu ya tetap kita yang kemarin sebelum menikah gitu ya. Yang kita bawa ke pernikahan itu adalah pola-pola yang sejak dulu terbentuk. Makanya kalau misalnya mau punya gambaran bahwa oh aku nanti kalau menikah pengennya gitu ya, pengennya seperti ini. Oh nanti kalau aku menikah aku nggak bakalan emosian lagi kalau aku udah nikah, nggak bisa gitu ya. Kita perlu membangun kesadaran itu sejak sekarang gitu karena kesadaran ini itu juga akan menjadi filter kita dalam memilih calon pasangan. Nah, yang tadi yang saya bilang gimana kemudian cara menilainya gitu. Yang nomor satu jelas gitu ya. Kalau di penelitian ini dikenal dengan triangulasi gitu ya teman-teman. Yang paling utama itu adalah minta petunjuk sama Allah jelas gitu ya. Banyak sekali cerita-cerita yang saya mendengar gitu ya bahwa justru mereka mengetahui kebiasaan-kebiasaan nggak sehatnya itu gitu ya ada aja jalannya gitu. Jadi justru kita yang paling pertama adalah minta petunjuk sama Allah gitu. Nah yang kedua jelas antara observasi dan wawancara itu harus sejalan. Observasi di sini artinya ya kita memang perlu menilai gitu ya teman-teman. Apa yang dia ucapkan sama apa yang dia lakukan itu tuh memang sejalan gitu. Misal pertanyaan tentang observasi ini paling sering saya tuh ditanya,
Mbak kalau mau menikah soal ekonomi itu gimana gitu ya. Nah, secara sudut pandang ekonomi sebenarnya saya selalu bilang bukan terkait dengan pekerjaannya, tapi kegigihannya. Karena saya sudut pandangnya dari perempuan ya teman-teman. Jadi biasanya yang saya selalu sampaikan adalah yang penting dia itu, sorry, paling penting dia itu tahu konsep tentang pencari nafkah utama gitu. Jadi kalau dia tahu konsep itu, mau nanti ujian secara ekonomi itu terjadi apa seperti apapun bentuknya, dia akan tahu bahwa yang punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu adalah ya suami gitu. Jadi dalam artian observasi ini kita lihat gitu. Kadang tuh pertanyaannya munculnya kayak gini, kalau dia pendidikannya lebih rendah dari saya gimana Mbak gitu ya, misalnya kalau kita perempuan terus pendidikan yang cowok tuh lebih rendah gitu ya, apa namanya, tergantung kalau gimana dia membuktikan apa yang mau dia lakukan gitu ya, dengan dia melakukan hal itu apa enggak. Kadang kan ada orang yang ngomong, oh saya pengen bangun usaha ini, saya pengen nanti itu kalau misalnya sudah menikah tuh aku pengen bikin usaha ini, aku pengen ini, itu dilakukan enggak. Jadi kita perlu untuk menilai dari apa yang dia katakan tuh dia lakukan nggak sih? Nah, itu yang seringkali saya sampaikan untuk salah satu menilai kegigihan gitu ya. Dan yang pasti adalah wawancara. Wawancara ini penting banget teman-teman. Tanyakan gitu. Sejak awal tuh ditanyakan apa yang pengen kita tahu dari mereka gitu. eh Ya ini beberapa waktu yang lalu saya juga punya klien gitu ya, permasalahan pernikahan, maksudnya dia sudah menikah gitu. Mereka menikah sudah beberapa tahun tapi nggak tinggal serumah gitu. Nah, tidak tinggal serumah ini yaitu tadi karena suaminya tuh mempermasalahkan dia yang bekerja gitu ya, istrinya yang bekerja, kemudian apa namanya, saya lupa ya detailnya apa gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan ya. Apakah gitu ya? Apakah hal ini tuh nggak pernah dibicarakan sejak awal pernikahan? Gitu. Jadi waktu itu dia sampaikan bahwa jarak rumahnya dan ini tuh gimana gitu, terus mertuanya itu juga apa sering mengeluhkan gitu ya, dia yang pulangnya itu terlalu larut dan segala macam gitu, jadi nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan macam-macam gitu keluhannya gitu, yang berakhir dengan mereka sejak menikah di bulan keberapa gitu itu sudah tidak tinggal serumah gitu ya, karena itu alasan soal pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah ini tuh tidak pernah disampaikan di awal gitu ya? Apakah tidak pernah ada obrolan gitu ya? Nanti saya kerja di sini, kita nanti tinggalnya akan di mana gitu ya? Kita nanti akan seperti apa? Apakah ini sesuatu yang tidak pernah diobrolkan gitu ya? Nah, ketika disampaikan gitu ya, bahkan sejak sebelum menikah, saat saling bertanya ini, si perempuan ini bilang bahwa saya nggak berani Mbak nanya gitu, karena setiap kali saya nanya, dia tuh kayaknya tuh sepertinya nggak suka gitu, terus kayak marah. Nah, ya itu karena sudah menikah ya teman-teman. Kita kan bicara di sini soal pranikah. Ya justru itu menjadi hint awal gitu ya teman-teman. Bahwa gimana kalau misalnya kita saja dari sebelum nikah, itu sudah nggak berani untuk nanyakan sesuatu yang bagi kita itu prinsip gitu. Bagi kita itu penting gitu. Makanya yang saya bilang adalah tanyakan gitu. Sesuatu yang memang kita pengen tahu gitu ya di proses awal. Nah, yang selanjutnya adalah significant others. Artinya, tanyakan juga ke orang-orang sekitarnya gitu ya. Orang ini tuh seperti apa sebenarnya. Dengarkan gitu ya dengan objektif apa aja yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan orang tua kita. Kadang kan bahasanya, kadang tuh ada yang bicaranya tuh kayak misalnya orang tua aku nggak setuju gitu ya, aku sama dia. Coba deh duduk dari hati ke hati gitu ya, ngomong sama orang tua. Kenapa orang tua kita nggak setuju sama dia? Jangan-jangan ada sesuatu yang memang dilihat sama orang tua kita yang nggak bisa kita lihat gitu. Makanya significant others ini adalah significant others kita dan dia gitu ya, dan calon kita. Jangan segan untuk mencari tahu gitu ya. Ini orang ini gimana sih memang kesehariannya, dan jangan tutup mata dan telinga yang tadi saya bilang ya. Karena mau sejelas apapun tandanya, kalau kita sudah lebih memajukan rasa gitu ya, ya bisa jadi kita jadi nggak objektif untuk menilai seseorang gitu. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Bagus gitu ya. Mungkin ini singkat aja karena ya ini ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita lihat gitu ya. Yang area hitam ini adalah area-area yang akan menjadi eh apa namanya? Downs-nya gitu ya. Jadi ya kebiasaan apa menipu ini berkaitan dengan parenting ya teman-teman. Jadi di parenting yang tidak sehat itu adalah menipu, mengancam, mengabaikan, memanjakan gitu ya. Dan yang diharapkan itu yang dus-nya itu adalah
gimana orang itu menempatkan kebenaran gitu ya. Jadi kebenarannya juga berkaitan dengan itu ya, bagaimana dia memandang hidup, punya value syariat dan segala macam. Gimana kasih sayang di sumber yang lain gitu ya, di buku keluarga yang lain itu dibahasakan sebenarnya dengan kepedulian gitu. Kepedulian ini mungkin berkaitan juga dengan mengingatkan, kasih sayang gitu, juga kesabaran gitu. Eh, kurang berapa menit Mbak Nisa? Apakah sudah habis? Ini ada beberapa slide lagi. Iya, Mbak Sarita, mohon maaf Mm-mm. waktunya sudah habis. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab saja. Bagaimana, Mbak? Oke, atau mungkin mau ditawarkan sama peserta dulu, apakah ini masih boleh lanjut gitu, atau mau di stop aja? Oke, atau gimana? Saya kembalikan dulu ke Mbak Nisa. Mungkin kita sebentar, Mbak. Oke, oke. Oke, kalau dari teman-teman peserta di sini kebanyakan lanjut katanya ya. Oke, mungkin Heeh. eh, kita Bentar, saya lihat boleh Mbak dulu. di ya, oke, Oke, 5 menit ya. kesepakatan peserta. Oke, Oke, saya monggo. berusaha 5 menit selesai. Ya, jadi yang selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi ini itu kalau dibilang orang-orang itu kan katanya, oh komunikasi itu adalah kunci dalam pernikahan. Ya, kalau saya membahasakannya justru karena dia kunci, seringkali permasalahan utama tuh justru adalah di sini, gitu ya teman-teman. Jadi komunikasi ini saya ngambil dari bukunya Kang Zen soal apa tentang keluarga gitu ya. Jadi komunikasi itu harus dua arah dan tersampaikannya pesan dan pesan mampu diterima dengan baik. Jadi yang penting dari komunikasi tadi kan ada yang bilang yang penting tuh kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Nah, tapi bahasa komunikasi itu bukan hanya yang penting kita menyampaikan perasaan, tapi pesan kita tuh sampai dan diterima dengan baik nggak dengan yang kita ajak ngomong ini. Jadi ya itu komunikasi itu perlu dipelajari gitu ya, karena dia adalah salah satu bentuk skill. Dan yang namanya skill itu nggak bisa kebangun kalau nggak dilatih. Jadi ya perlu kita lihat gimana cara kita ngobrol sama orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Mereka tuh seringkali bisa nerima nggak apa yang kita sampaikan gitu. Makanya inilah kenapa penting banget ya teman-teman untuk bisa membangun komunikasi ini justru dimulai dari keluarga kita sendiri dulu. Gitu. Jadi ini saya tuliskan di sini bukan hanya yang penting menyampaikan pikiran, perasaan dan keinginan sehingga jatuhnya hanya menuntut pengertian. Gitu. Butuh memahami pasangan, merekonstruksi pesan yang ingin disampaikan, menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, pasangan menggunakan perkataan yang baik dan lembut. Nah, komunikasi atau penyelesaian masalah gitu ya, ini yang juga perlu kita sadari dari diri kita dan calon kita gitu ya. Jadi kalau asertif ya menyampaikan perasaan dan keinginan dengan terbuka dan jujur ini yang paling sehat gitu ya. Ya kita coba kalau kita ngobrol sama dia itu kira-kira kita bisa nggak terbuka. Jadi di bukunya saya lupa judulnya Healthy Muslim Marriage ini disampaikan gitu ya bahwa pola yang perlu kita kenali dari komunikasi itu sebenarnya ada dua. Yang ini menjadi penanda awal bahwa komunikasi kita ini sebenarnya sedang bermasalah. Dan ini sebenarnya penanda awal dari hubungan kita sama pasangan ini lagi nggak baik-baik aja. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai ada masalah yang lebih besar gitu ya. Misalnya ada perselingkuhan kah atau KDRT sebenarnya nggak perlu nunggu sampai sejauh itu tapi penandanya di buku ini tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama ketika gini karena dasarnya pasangan itu semestinya kita bicara tentang ideal ya teman-teman semestinya adalah menjadi tempat yang kita tuh paling ngerasa aman untuk menyampaikan apapun tapi tetap dengan adab gitu ya dalam artian oh ya kita tahu dia lagi capek baru pulang kerja ya udah deh kalau gitu nggak ngomong sekarang gitu nanti nunggu dia agak istirahat dulu baru nanti kita ajak bicara kamu bisa nggak aku ajak ngobrol gitu ya nah itu penting juga untuk ditanyakan adabnya gitu ya di disandingkan adabnya gitu ya dengan kemampuan komunikasi nah tapi di sini yang disampaikan itu justru karena pasangan tuh seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Makanya di bukunya Healthy Muslim Marriage ini disampaikan ada dua hal yang menjadi penanda bahwa sebenarnya hubungan kita sama pasangan tuh lagi nggak baik-baik aja. Yang pertama adalah ketika kita mau bicara, gitu ya, ketika kita mau bicara sama pasangan, kita takut dia marah, gitu. Jadi setiap kali kita mau ngomong, ah nggak usah deh gitu daripada ntar dia marah ah nggak usah lah daripada nanti bikin konflik gitu ya ah nggak usah lah daripada nanti bikin masalah sebenarnya dari situ tuh kalau di buku ini disampaikan itu sebenarnya sudah menjadi penanda awal bahwa ada yang nggak sehat dalam hubungan kita
kenapa kok kita bisa sama pasangan kita sendiri tuh takut gitu ya, takut dia marah, takut dia nanti akan mungkin membentak, takut dia akan kasar. Nah, itu berarti sebuah tanda bahwa ya ada yang nggak sehat di dalam komunikasi kita gitu. Dan itu sebenarnya menjadi penanda paling awal kalau ada masalah gitu ya di pernikahan kita. Jadi nggak usah nunggu sampai ada masalah yang gede tadi yang saya bilang. Kemudian yang kedua, kita jadi kayak males gitu ya ngomong sama pasangan karena kita tahu kalau kita ngomong tuh kita bakalan diabaikan. Alah, percuma lah ngomong gitu, paling nggak didengerin. Nah, itu jadi pengabaian. Jadi ya sebenarnya yang pertama itu seperti bentuk pola asuh juga ya teman-teman, kekerasan dan pengabaian. Itu adalah tanda paling awal bahwa sebenarnya di pernikahan kita nih ada masalah gitu ya. Nah, jadi komunikasi kita itu juga perlu dicek. Kalau ada masalah itu, apakah kita tuh akan tipe yang submisif, jadi ngalah, memilih menghindari konflik, oh udahlah nggak apa-apa yang penting dia gitu ya mendahulukan orang lain menganggap diri lebih rendah dari orang lain. Nah ini perlu disadari ya teman-teman dari gimana sih kita merasa atas diri kita mulai dari sekarang gitu ya, mulai dari ketika teman-teman belum menikah. Pasif agresif tampaknya menerima setuju namun memiliki dorongan agresivitas untuk menunjukkan emosi negatif yang dirasakan. Jadi biasanya bentuknya adalah ancaman, ya aku nggak apa-apa sih gitu ya, tapi ya nanti kalau misalnya aku pergi ya jangan dikejar misalnya kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang kayaknya udah baik-baik aja, tapi sebenarnya itu membuat orang lain di sekitarnya itu jadi merasa terancam gitu ya. Nah, yang terakhir pasti agresif, kekerasan gitu ya, verbal, kata-kata gitu, fisik, seksual, finansial ini juga masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Nah, sebenarnya ini ke belakang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, cuman pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaannya adalah teman-teman berani nggak nanyain ini ke apa namanya ke calon kita gitu ya. Dan tadi yang saya bilang kalau kita aja udah nggak berani, ya gimana kita mau mencari triangulasinya tadi gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibaca aja ya teman-teman. Apa tujuan menikah, apa yang dibayangkan tentang pernikahan, kita nanya ke dia, tapi pertanyaan ini sebenarnya kita dulu yang harus menjawab. Kita bisa nggak kira-kira jawab pertanyaan ini gitu ya? Apa yang dikhawatirkan dari pernikahan, apa yang sudah pernah dilakukan untuk meredakan kekhawatiran, gitu ya. Kemudian menemukan area sensitif, menanyakan tentang kecenderungan emosi, apa masalah terberat yang pernah kamu hadapi, gimana caranya kamu ngadepin saat itu, pernah ngerasa kecewa dan paling gagal tuh terdalam karena hal apa, gitu. Hal apa yang bisa bikin kamu tuh sangat marah. Dan yang saya bilang ya, sensitifnya tuh biasanya hal-hal yang berkaitan dengan apa. Terus gimana caranya ngelola gitu di saat itu kamu tuh pengen orang-orang di sekitarmu tuh melakukan apa gitu ya saat kamu sedang dalam kondisi emosi supaya kita juga tahu gitu ya dia tuh kepengennya diapain sih gitu saat dia tuh sedang dalam kondisi emosi begitupun kita gitu ya. Kemudian menemukan area sensitif masih lanjutannya apa tanda-tanda yang bisa bikin kamu stres gitu ya, gimana caranya kamu meredakan stres, terus dilihat caranya itu sehat nggak gitu ya, sehat nggak, terus masih di dalam aturan syariat nggak gitu. Menurutmu apa kebiasaan buruk yang masih sulit kamu perbaiki? Apa yang kamu butuhkan dari orang di sekitarmu untuk bisa membantumu memperbaiki kebiasaan itu? Nah, ini yang salah satu yang juga penting. Orang yang bagaimana dan siapa yang akan kamu dengarkan nasihatnya. Gitu. Karena kadangkala yang menjadi keluhan klien saya dalam pernikahan, itu tuh bahasanya adalah dia tuh nggak ada yang bisa didengerin, Mbak. Gitu. Dia tuh nggak mau dengerin siapapun. Gitu. Nah, makanya ini kita perlu tahu gitu ya, orang yang bagaimana dan siapa yang akan kamu dengerin nasihatnya. Gitu. Karena bisa jadi itu akan menjadi rujukan gitu ya, ketika kita butuh pihak ketiga untuk membantu kita menengahi gitu ya ketika kita punya konflik yang mungkin sulit untuk diselesaikan berdua. Nah, ini juga kebiasaan dan penjagaan diri gitu ya. Lagi-lagi pertanyaan saya adalah teman-teman berani nggak menanyakan ini karena ini adalah sesuatu yang penting banget ditanyakan di pernikahan gitu ya, di awal pernikahan. Sorry, apa untuk memfilter tadi ya, untuk apa sebelum kita menjadikan dia calon gitu ya bahkan apa yang dilakukan dia di waktu luang itu biasanya dia ngapain sih. Nah itu di penilaiannya tetap ya di area di tiga area itu bisa kita toleransi nggak gitu. Apa yang dilakukan biasanya dia saat bosan, gimana interaksinya dia dengan lawan jenis. Ingat teman-teman ini satu dari tiga triangulasi, kita perlu cek dari significant others-nya juga gitu ya, kita perlu cek juga dari observasi gitu ya, gimana kita melihat dia mungkin berinteraksi di media sosial dan segala macam itu juga perlu kita lihat. Pernah konsumsi rokok, narkoba, alkohol, video porno gitu ya. Ini perlu ditanyakan.
pernah mengakses judul atau pinjol, pay letter atau segala macam, itu yang perlu kita tanyakan. Bagaimana jika ada hal-hal tersebut yang diketahui saat setelah menikah? Bisa jadi dia di awal ngomong enggak, aku nggak pernah gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah menikah gitu ya, kita tahu gitu bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu gitu. Nah, gimana kalau misalnya itu ketahuannya setelah menikah, apa kesepakatan kita gitu ya? Dan lain-lain sesuai kriteria area toleransi kita. Nah ya, terus komunikasi, gimana pola komunikasimu sama keluarga, seberapa dekat, apa yang sulit kamu ceritakan, biasanya sama keluarga, apa yang kamu butuhin saat ngadepin masalah, gimana bila komunikasi yang terjalin, kamu mendengar hal yang nggak kamu sukain gitu ya, biasanya gimana reaksimu, gimana kalau lawan bicaramu itu punya pendapat yang berbeda dari kamu, gimana bila lawan bicaramu tidak sepakat dengan idemu gitu, biasanya kamu akan gimana, dan jelas ya, ini juga bisa kita lihat dari observasi kita gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kejiwaan ya. Ini biasanya ditanyakan sama klien-klien saya yang memang mereka sejak awal sudah punya diagnosis kejiwaan gitu. Jadi perlu untuk ditanyakan, sadari kesiapan diri dulu, tanya dari keluarga dan sebagai tadi sama ya dengan kesadaran, tanyakan secara langsung gitu hal-hal yang tadi. Sebisa mungkin kalau misalnya kita pernah punya diagnosa gangguan, itu konseling pranikah itu sangat saya anjurkan gitu ya. Karena calon pasangannya biasanya kalau di saya calon pasangan dari klien saya yang sudah didiagnosa gangguan, saya akan memastikan pasangannya ini juga paham gitu ya area ciri-ciri kalau klien saya ini sudah akan relapse gitu. Jadi apa yang harus dia kenali, apa yang harus dilakukan, nah itu juga perlu disampaikan. Sampaikan bila kita memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental. Pertimbangkan kesiapan dan resiko. Itu biasanya bahkan saya tanyakan lagi ke calon pasangannya. Tahu nggak resikonya gitu ya? Tahu nggak ledakan emosinya kalau misalnya gangguannya itu kambuh. Itu perlu disiapkan gitu ya. Karena saya selalu bilang sama klien saya yang terutama yang sudah punya masalah kesehatan mental gitu ya bahwa lebih baik itu tidak jadi sekarang gitu ya. Sebenarnya semuanya ya. Tapi artinya adalah lebih baik tidak jadi sekarang daripada ketika sudah menikah itu dipermasalahkan gitu. Termasuk dengan ini, apakah gimana pandangannya dia gitu ya dengan konsultasi psikolog dan psikiater gitu. Dia bersedia nggak, dibolehin nggak kira-kira kalau relapse dan apa namanya butuh bantuan untuk ke profesional gitu. Susun juga pertanyaan-pertanyaan penting menurut kita, misal tentang karir gitu ya, boleh nggak kerja, apa batasannya, soal KB, vaksin, nanti mau tinggal di mana setelah menikah, berapa tahun gitu. Misalnya kita masih tinggal sama keluarga, habis itu berapa tahun gitu kita akan tinggal sendiri. Nah, itu hal-hal yang perlu kita tanyakan. Jumlah anak gitu, bagaimana bila belum punya keturunan, itu juga adalah salah satu hal yang perlu ditanyakan. Karena waktu itu ada ya klien saya yang kok saya lupa ya istilahnya gitu ya sebelum menikah di proses pranikah itu dia mengalami sebentar saya lupa intinya tidak punya rahim gitu ya jadi si si calon yang perempuan ini dia menyampaikan bahwa dia ini memang didiagnosa saya lupa namanya ya teman-teman tapi itu dia tidak punya rahim gitu ya itu tersampaikan nggak sama pasangan. Terus gimana caranya mereka akan mengelola itu? Karena bisa jadi pasangan kita oke-oke aja, tapi lingkungan lah yang nggak bisa nerima gitu. Itu akan gimana? Gimana soal kesepakatan poligami dan segala macam itu juga perlu ditanyakan sejak awal. Ingat, kesepakatan itu berjalan di bawah syariat. Yang paling sering saya temui soal ini itu adalah berkaitan dengan nafkah gitu ya. Jadi misalnya mereka tuh bikin kesepakatan, tapi kesepakatannya kayak gini karena si istrinya lah yang punya gaji lebih besar gitu ya. Jadi kesepakatannya adalah istrinya yang bekerja, suaminya di rumah gitu, jaga anak. Ini nggak sesuai sama syariat gitu ya teman-teman. Walaupun dibilangnya adalah yaitu kesepakatan kami nggak bisa gitu. Pencari utama di keluarga, pencari nafkah utama di keluarga itu adalah laki-laki. Berbeda kalau kondisinya adalah misal laki-lakinya apa namanya baru saja di PHK gitu ya. Jadi mau nggak mau istrinya apa namanya perlu untuk berusaha dulu. Tapi si laki-laki ini tetap perlu untuk jadi orang yang bekerja gitu. Makanya kesepakatan itu berjalan di bawah syariat. Apa misalnya ada yang sepakat bahwa oh dia ngebolehin kok aku untuk mau jalan sama teman-teman cowokku atau istriku nggak apa-apa kok baik-baik aja aku jalan sama teman-teman cewekku gitu ya. Apa namanya nah itu
even itu kesepakatan gitu ya, gimana bentuknya di dalam syariat itu aturan gimana? Karena tadi yang kita bahas sejak awal ya teman-teman, pernikahan ini fungsinya itu adalah untuk menujunya itu ke Allah. Jadi kalau syariatnya aja udah dilanggar, terus apa yang mau kita jalani dari pernikahan? Sepertinya sudah selesai gitu ya. Jadi belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang utuh akan membantu kita membangun objektivitas dalam memilih pasangan tadi ya. Kita perlu sangat menyadari dorongan emosi kita tadi saya bilang. Jangan asalkan kita didengarkan, ngerasa diterima gitu ya, maka itu jadi mengaburkan untuk kita melihat kebiasaan yang lainnya. Nggak harus sempurna, teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, wah, jadi banyak banget ya PR-ku gitu ya. Waktu itu ada juga yang pernah membahasakan seperti itu ketika mendengar bahasan ini, ya itu jadi banyak gitu ya. Ketika value itu memang belum terbentuk di kita gitu ya. Karena kalau misalnya value itu sudah ada gitu ya, ya kita akan tahu bahwa semua hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang memang wajar seharusnya untuk kita jadikan bahan filter gitu ya untuk sebelum masuk ke pernikahan. Tapi kalau misalnya kita ternyata punya PR soal emosi dan segala macam, ya ini jadi terasa akan sangat banyak gitu ya teman-teman. Jadi sebagai penutup, tidak harus sempurna untuk masuk ke pernikahan, namun tetap perlu ada kesiapan dan value yang tadi saya bilang. Ada area yang jangan dilanggar gitu ya. Masalah komunikasi dan segala macam itu hal yang wajar terjadi di pernikahan. Selama hal-hal yang berjalan di bawah syariat itu tidak dilanggar. Sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Wallahualam bishawab. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Sarita atas penyampaian materinya yang cukup menyentuh hati dan membuat diri untuk berefleksi begitu. Mbak Sarita, ini mohon izin untuk tanya jawab untuk satu orang penanya, apakah tidak apa-apa Mbak Sarita? Oke, oke untuk teman-teman, ya ini sudah ada satu pertanyaan, oke dari Arum ya di kolom chat. Oke, dari saudari Arum, izin bertanya. Yang pertama, seberapa banyak atau seberapa jauh kekurangan dan kelemahan kita yang perlu kita sampaikan dan terbuka dengan pasangan? Apakah juga terkait dengan kekurangan fisik yang bukan penyakit, yang tidak terlihat karena tertutup aurat yang kita takutkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia atau si calon suami setelah menikah dan akan mempengaruhi pernikahan. Terlebih laki-laki adalah makhluk visual. Gitu Mbak Sarita. Oke, terima kasih Mbak Arum untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya hal-hal berkaitan dengan syariat itu saya lebih prefer untuk menanyakan pada orang-orang yang guru-guru yang lebih paham ya. Tapi terkait hal ini saya pernah mendengar kajiannya kalau nggak salah waktu itu dari kajiannya Ustadz Amar gitu ya. Jadi beliau menyampaikan salah satu yang perlu kita sampaikan pada salon pasangan itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan implikasi fisik gitu ya, termasuk juga salah satunya dan juga yang lainnya itu adalah masalah hukum. Misal kan kita di Islam memang tidak boleh membuka aib gitu ya. Kalau itu sudah ditaubati, itu kita juga jangan membuka. Tapi mungkin saya mau sedikit menyampaikan dulu. Arti ditaubati itu berarti artinya kita juga tidak akan mengulangi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang sadar bahwa kita pernah melakukan kebiasaan yang buruk dulu, tapi kita sudah mentaubati itu dan kita sadar hal itu tuh tidak akan muncul lagi di kita kebiasaannya, yaitu nggak usah dibuka-buka. Kecuali kalau ternyata hal itu mempunyai implikasi fisik dan hukum. Jadi misalnya karena masalah itu kita kemudian jadi misal dulu ada klien saya yang dia karena pernah kecanduan obat-obatan dan alkohol, kemudian dia mengalami di apa namanya mengalami kerusakan paru-paru gitu. Nah, itu perlu disampaikan gitu ya bahwa kerusakan paru-paru ini karena dulu tuh memang dia pernah ada pengalaman yang seperti ini gitu karena biasanya dalam proses pemeriksaan itu akan disampaikan gitu ya sama dokter terkait dengan kondisi fisiknya. Kemudian yang jika itu berkaitan dengan oh sorry satu lagi finansial gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata punya hutang dan segala macam itu juga perlu disampaikan kepada calon pasangan dan yang terakhir hukum. Jadi ya kalau misalnya kita pernah punya implikasi hukum yang tadi yang seperti saya bilang gitu ya itu seharusnya menjadi salah satu pertimbangan. Nah, fisik ini gitu ya. Ini saya sifatnya walau alam ya, Mbak Arum mungkin bisa ditanyain ke guru yang lebih paham. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan fisik, saya rasa itu memang perlu disampaikan. Gitu. Misal dulu klien saya ada yang maaf jari kakinya itu ternyata ada 6 gitu ya.
jari saya lupa kaki kanan atau kiri gitu, intinya jarinya ada enam, yaitu perlu disampaikan gitu ya. Apa namanya, karena itu adalah hal yang juga menjadi sesuatu yang akan dilihat gitu oleh pasangan nantinya gitu, atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik lainnya yang mungkin tertutup aurat itu menurut saya juga perlu disampaikan, asal kita menceritakannya itu tidak menjadi area yang bisa membangkitkan syahwat gitu ya. Ya kita bilang aja misalnya di bagian ini ku itu ada hal yang seperti ini, apakah kamu tidak apa-apa gitu. Atau kalau misalnya hal itu tuh kemudian punya implikasi tertentu, misal tuh karena hal itu kemudian misalnya kalau di saat dingin dia akan terasa mungkin gatal kayak gitu ya. Nah, itu ternyata kita juga membutuhkan treatment. Nah, itu juga perlu untuk disampaikan. Justru itu yang perlu disampaikan. Karena tadi saya bilang ketika fisik itu memengaruhi ekonomi gitu ya. Karena nanti yang akan membayari kita atau yang menanggung finansial kita itu kan adalah pasangan. Termasuk dengan hal-hal yang pengobatannya itu mungkin berlanjut. Itu juga perlu untuk disampaikan karena dialah yang nanti akan menanggung secara pembiayaan. Gitu, Mbak Arum, semoga bisa menjawab. Walau alam bisawab itu yang dari saya, tapi saya lagi-lagi menyampaikan ya, kalau hal-hal seperti ini saya rasa perlu untuk ditanyakan kepada guru yang lebih paham gitu ya tentang hukum-hukum terkait dengan hal-hal seperti ini. Gitu, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Oke, baik, terima kasih Mbak Sarita. Semoga tadi untuk Mbak Arum, semoga terjawab. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Sarita atas nah atas materi yang disampaikannya dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah antusias dalam acara pada malam hari ini. eh Oke, untuk mungkin selanjutnya ada sesi foto bersama dulu. Dari Mbak Sarita ada closing statement. Apa ya, tadi kayaknya udah banyak yang disampaikan. Sepertinya sudah cukup aja gitu ya. Itu tadi closing statement saya menutup yang tadi yang saya tutup di slide saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sarita. Oke, Sama-sama. eh, kita sesi foto bersama dulu. Setelah itu, nanti teman-teman sambil bisa mengisi juga link evaluasi yang ada di kolom chat. Nah, oke, oke, nanti. Oke, teman-teman yang bisa on cam, silahkan untuk on cam. Oke, kita tunggu sampai jam 21.15 ya. Oke, sudah. Eh, Oke, nanti yang akan em, memandu sesi foto ada dari Pak Syuzu, ada? Nanti saya bantu aja. Oh iya, oke. Oke, Hmm, eh, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. hmm, Slide Oke, selanjutnya. oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih atas antusiasnya, teman-teman. Sedikit informasi mengenai workshop mungkin, karena ini adalah rangkaian dari agenda Road to Workshop. Jadi dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia itu akan mengadakan workshop parenting bersama Dr. Bagus Riono, seorang dosen psikologi UGM, sekaligus praktisi pendidikan dan pengasuhan, dan juga penulis buku 4 Prinsip Parenting. Eh, Workshop ini dikembangkan dari buku beliau dan dirancang dengan insya Allah dengan sangat komprehensif gitu dengan beberapa materi diantaranya memahami hakikat diri manusia, kemudian sinergi dan harmoni pasangan sebagai model pengasuhan dan juga terkait 4 prinsip parenting. Workshop ini nanti akan disampaikan secara hybrid di mana one day offline full gitu workshop di Yogyakarta dan juga online. Dan sebelumnya juga akan terdapat materi berupa video sebagai pre-workshop. Nah, kemudian juga beberapa benefit dari workshop ini diantaranya buku karya
Pak Bagus Riono, yaitu 4 prinsip parenting, kemudian juga workbook pendukung yang dirancang secara khusus sebagai workshop kemudian juga ada workshop kit, kemudian ada support group dan juga support group ibu dengan nama teman ibu. Kemudian juga untuk support group bapak ada Bapak Bakoh. Kemudian ada lunch dan coffee break bagi yang mengikuti secara offline begitu. Insya Allah workshop ini dimulai tanggal 12 Juli tahun 2025 sebagai pre-workshopnya dan pada tanggal 19 Juli yaitu hari Sabtu itu dilaksanakan di Fakultas Psikologi UGM sebagai acara inti workshopnya begitu. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa memfollow atau DM Instagram @laki_GIB gitu dan juga jangan lupa untuk follow agar selalu update terkait ilmu dan informasi agenda-agenda Laki yang menarik begitu. Begitu teman-teman. Eh, Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Mbak Sarita atas ilmunya. Teman-teman dipersilakan untuk mengisi link evaluasi. Tadi, oke, ada beberapa yang sudah mengisi juga ya. Oke, terima kasih. eh karena sudah di penghujung acara, saya selaku moderator pada acara malam hari ini mohon maaf bila ada kekurangan dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Sarita dan teman-teman.